Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami tim pemburu malam. Kali ini kita akan menelusuri sebuah tempat terbengkalai yang ada di daerah Suryanata juga, daerah kawasan Man juga. Karena kawasan Man ini luas, sangat luas ya. Nah, luas untuk kita eksplor. Jadi oke guys, ikuti penelusuran kami. Halo guys, halo saudara-saudara Muhammad, saudara Muhammad. Ya, bertemu lagi ya seperti biasa tim pemburu malam. Kali ini kita biasa melakukan sesi pembakaran pantangan ya. Konsisten kita setiap penelusuran kita pasti melakukan pembakaran pantangan ya,
tujuannya untuk mengundang dan menantang makhluk-makhluk jin kafir yang ada di sini ya. Saksikan aja guys. Ini seperti biasa, untuk hari ini kami cuma bawa 2 menu aja ya. Ini terasi, kelihatan kan terasinya? Kelihatan? Terasi. Ini ikan asin. Oke, kami bakar ya. Perhatikan tangan saya. Ini saya masukkan ya guys, terasi dulu. Utuh belum saya buka ya, terasinya sampai ikan asin. Oke, sudah masuk. Jadi ini penelusuran di asrama yang terbengkalai ya, karena sangat luas. Jadi kalian ini seberapa Bu? Ini yang season kedua. Jadi ini yang season kedua ya, karena asrama ini sangat panjang dan luas. Jadi kami bikin 2 season ya, dan ini season yang kedua. Oh ya, ini di belakang kita guys, Temposo. Jadi sebuah bendungan tanah yang membatu guys. Iya. Cuma di tempat kami biasanya membatu seperti ini dikaitkan dengan hal-hal yang gaib. Tuh. Lalu ada penunggunya, terus ada macam-macam di Temposo ini. Pokoknya konotasinya negatif lah kalau Temposo ini. Tapi kalau bagi kami udahlah, udah ada begini. Biasa aja nih, kalau ada ya sudah dari dulu lah. Jadi di tempat kami ya, dulu waktu saya kecil, dulu saya sekolah SD dekat rumah saya itu kan ada SD-nya panggung. Jadi kita orang dewasa tuh bisa jalan berdiri di atas di bawahnya saking tingginya ya, panggung itu. Nah di bawahnya itu ada tempat persis seperti ini. Ada hewan, biasanya ada lebah tanah, orang bilang tuh di situ lebah tanah. Nah dulu ceritanya waktu saya kecil itu di Temposo itu sering ada sosok kerdil pakai tongkat dulu ya. Saya ceritanya dulu. Jadi nggak ada orang sama sekali berani lewat situ guys, di SD saya itu ya. Karena di situ kan ada rumah guru ya. Jadi guru yang melintas kadang-kadang lewat tuh nggak sengaja melihat makhluk kerdil duduk di atas Temposo itu. Katanya kadang-kadang dia ngejar guys. Ceritanya dulu ya seperti itu. Jadi di tempat kami itu apabila ada Temposo itu pasti ada makhluk jinnya, jin kafirnya ya. Nah bagi kami tim pemburu malam, tempat yang seperti itu justru kami datangin ya. Malah kami injak-injak tadi ya. Kalian saksikan sendiri. Nah guys, menu kita kali ini bubur kacang hijau. Nah, kita bubur-buburan dulu. Nah, setelah kalau setannya datang kita jadi bubur juga. Oke. Nah, ini kalau setannya datang, jangan Temposo ini, penunggu Temposo ini datang, nah, jadi cemilan gitu. Kalau dia mau datang, kalau dia berani datang. Ya syukur-syukur kalau dia mau datang. Tapi biasanya nggak mau deh guys. Disitulah kami, kalau sudah penunggu itu tidak mau datang, disitulah kami sedih guys. Kami sedih, hampir mau menangis tapi sambil tertawa sih. Ini penelusuran yang sudah kesekian kalinya guys ya. Sama sekali kami susah sekali menemukan yang namanya penampakan suara-suara aja gitu nah. Aktivitas suara apakah gitu dari makhluk jin nggak ada sama sekali ya. Kita sudah bakal pantangan ya kan, kita sudah menyombongkan diri, nendang-nendang pintu, ini kami injak apa segala macam, tapi nggak pernah ada. Jadi kesannya gini, kalau kita mau sombong dia udah datang, apa kita harus tawadu gitu ya? Baru dia datang gimana? Sedangkan di konten-konten saya nonton penelusuran itu, justru mereka itu tidak sombong seperti kami gitu lah, malah dapat Ya. sangat gampang lagi. Jadi apakah nanti di konten selanjutnya
Karena Kita kami penelusuran kami harus tawadu gitu ya. Tawadu, harus sopan, harus jaga adab, baru mereka mau datang gitu. Dengan salam. Nah, Assalamualaikum ya sampah itu umpamanya ya. Kamu saya setan dulu. Maklum lah settingan ya. Kita kan gak ada settingan guys. Settingan itu apa sih? Yang nggak ada diadakan gitu nah. Gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak ada. Jangan diadakan gitu. Ini zaman AI guys ya, zaman canggih AI, zaman ngedit, apa aja bisa gitu loh. Nah, apalagi konten. Sudah yang kesekian kalinya kita penelusuran, bahkan di dalam bukit hutan Soeharto, Bukit Soeharto itu loh bukit yang paling terkenal di Jalan Poros Samarinda Balikpapan. Itu siapa yang nggak kenal itu, angkarnya seperti apa itu. Kita melakukan bakar terasi, makan apa, makan ketan ya di situ kita. Terus kita senam, bahkan senam kita di situ ya, cekakak cekikik, pura-pura kesurupan lagi. Nah, nggak ada terjadi apa-apa juga. Kita hanya bertiga juga di situ. Oh ya, kali ini kita hanya berdua guys ya. Seperti biasa teman kita nggak bisa hadir lagi karena perusahaan ya. Kali ini kayaknya dia sangat sibuk. Jadi kita hanya berdua saja ya, nggak ada orang lain selain kita. Selebihnya ya makhluk jin kafir kalau ada. Kalau ada. Ya, oke guys, kita mau makan dulu. Ya. Lu temposonya nggak keluar tuh jinnya tuh. Jadi kita makan bubur kacang hijau ditemani oleh wangi-wangian seperti ini, Temposo. disaksikan oleh temposo. Aduh. Oke, makan dulu guys ya. Bismillah. Sebenarnya gedung ini guys sangat kotor, banjir di situ tadi, tergenang air, terus becek, banyak sampah. Pokoknya jin kafir senang banget ya di sini nih. Cuman begitu kami masuk, mereka langsung bubar. Nggak tahu kenapa begitu. Padahal kita mau say hello ya. Ya guys, setiap kita penelusuran, jarak 100 meter itu dia sudah jauh mencium bau kita itu langsung bubar gitu. Saya heran juga. Gimana kita mau dapat penampakan mereka kabur di luar itu? Jadi ya kami minta maaf guys ya, kalau selama kami penelusuran kami tidak bisa menyuguhkan sebuah penampakan. Karena apa? Karena sebenarnya itu sangat susah sekali untuk ditangkap kamera. Meskipun ada, tapi untuk ditangkap kamera dengan jelas itu menurut kami itu hal-hal yang tidak mungkin. Rasanya itu susah untuk ditangkap oleh kamera gitu. Di tempat kami nih guys, ini sangat dipercaya betul ini. Ada penghuninya. Salah satu tempat yang dikeramatkan. Iya. Temposo itu pasti ada penghuni, maksudnya penghuni makhluk jin kafir ya. Hantunya, kalau orang kampung bilang tuh ada hantunya. Padahal semua hantu itu jin kafir. Mau kuntilanak, genderuwo, pocong, bolong itu semua jin kafir itu. Jadi guys, tidak bosan-bosannya kita ngasih edukasi, walaupun yang itu aja kita saling mengingatkan terus, saling mengingatkan ya, supaya nggak lupa ya, bahwasanya setan itu amat lemah ya, dan tipu dayanya dahsyat. Ingat itu ya, setan jin kafir itu amat lemah ya guys. Mereka tidak bisa menyakiti kita secara fisik, nggak akan bisa. Cuman melalui pikiran kita dikacaukannya.
Memang ada dari beberapa kalangan, dari beberapa pengetahuan, setan itu bukan fisik, bukan sebuah bentuk, tapi setan itu seperti sebuah sifat pada diri manusia, sifat negatif pada diri manusia yang suka merugikan diri sendiri maupun orang lain. Apakah itu salah? Itu benar juga, benar juga. Tetapi itu sebagai pembelajaran untuk kita untuk menjinakkan sebuah nafsu pada diri manusia. Tetapi ingat, setiap nama tentu ada bentuknya. Bukan setiap nama tidak ada bentuk atau orang yang ada makhluk itu ada. Karena Pak ya, kami mengalami gitu, kami melihat, bukan hanya sekedar teori gitu. Enggak, kita enggak. Teori, apakah teori itu penting, perlu juga ya. Teori itu perlu untuk kelengkapan dalam sebuah pengetahuan, tetapi bukan sebagai pengetahuan utama teori, tidak, tetapi pengalaman praktek di lapangan itu sebuah pengetahuan yang utama untuk melihat sebuah pembuktian dari sebuah kebenaran. Ya ibaratnya kalau mau belajar mobil, kalau cuma tahu teori aja kan belum pernah praktik di lapangan, percuma juga. Ya, benar. Nggak akan bisa. Contoh logikanya aja, kalau kita nggak bisa nyetir mobil nih, kita tahu teorinya, oh gigi satu di sini, ini kanan gas, ini rem, tapi nggak pernah praktek, ya percuma juga. Kalau bisa dua-duanya, tahu teori, tahu praktek, nah itu yang benar. Dua-duanya berjalan. Jadi praktek itu untuk melihat dari melihat sebuah pengetahuan dari teori tersebut gitu. Karena teori ini, apa yang dipraktekkan di sebuah lapangan, apa yang dipraktekkan dalam lapangan, dipraktekkan dalam sebuah pengalaman, itu belum tentu semua hal yang detail seperti itu mampu tertulis dalam sebuah teori, belum tentu. Jadi setidaknya teori ini mengambil sebuah sebuah dasar gitu. Untuk kita harus membuktikannya di lapangan. Jadi kita benar-benar tahu gitu. Pengembangannya di praktek. Perkembangannya, terus kita tahu bagaimana suasana di sana, di lapangan itu bagaimana gitu. Itu kita bisa mengetahui hal seperti itu. Kita duduk dulu guys. Dari mana? Duduk dulu. Ini suhu, banyak yang nanya nih, bagaimana dengan orang yang ketindihan di saat tidur? Terus pada saat itu mereka itu kadang-kadang begitu ketindihan buka mata, ada sesosok makhluk di depannya itu. Dan saya juga pernah ngalamin dulu saya sering ngalamin ketindihan itu hampir tiap malam saya dulu ya. Tapi sekarang sudah enggak. Itu gimana tuh penjelasannya? Ini pertanyaan. Jadi gini guys, kalau menurut saya itu ada dua pendapat. Kita tidak bisa mengatakan pendapat yang A benar atau pendapat B benar. Jadi ada yang mengatakan secara sains itu mengatakan oh itu ada urusannya dengan tubuh lah, gejala di tubuh, ada pengaruhnya karena kecapean, ada yang bilang karena peredaran darah tidak lancar, macam-macam secara sains ya. Tapi ada juga yang mengatakan mereka benar-benar melihat gitu, sebuah penampakan yang ada di tubuh dia, di dada dia, atau siapakah yang duduk itu atau yang berdiri apa segala macam. Dalam sains dikatakan seperti itu, lalu dia mengatakan bahwa itu adalah halusinasi apa segala macam. Tapi ada juga beberapa kalangan yang mengatakan enggak, itu bukan halusinasi, itu benar. Jadi fenomena ketindihan itu juga menurut saya, dari yang saya pelajari dan saya tanya juga beberapa orang, itu juga masih belum ditemukan titik kepastiannya seperti apa, enggak ada. Susah untuk membuktikan itu karena gimana ya?
eh, apa ya, namanya sebuah pengetahuan yang berkaitan dengan sebuah fenomena itu agak susah memastikan yang benar itu seperti ini, itu agak susah guys. Jadi kalau dari pendapat saya juga agak susah gitu, mana apakah memang benar seperti ini atau seperti yang ini juga, karena kita bukan berarti kita ini gila sains, gila akal sehat, atau kita enggak itu halusinasi. Kita tidak menafikan bahwa gaib itu tidak ada. Hanya saja kita ingin gaib itu yang benar-benar gaib gitu. Bukan hanya gaib asumsi atau perkiraan, nggak mau kita seperti itu. Nah makanya untuk pertanyaan yang tadi itu agak susah juga saya mengambil titik kebenaran yang pastinya seperti ini, nggak bisa juga, karena bisa jadi juga yang kata orang itu tahayul apa segala macam halusinasi, siapa tahu benar juga gitu loh. Saya tidak bisa memastikan, walaupun saya pernah ketindihan tapi saya tidak pernah melihat makhluk itu gitu. Kalau saya melihat, Lihat ya, ini lihat nih. jadi macam-macam guys yang saya lihat itu, karena kan hampir tiap malam saya ketindihan dulu ya. Itu dulu waktu saya masih zaman sekolah ya. Jadi awalnya itu di kepala dulu diserang. Pada saat diserang itu langsung muter di dalam pikiran, itu muter. Itu telinga berdengung. Kayak suara apa sih? Suara blender atau apa? Kayak suara ya. Habis berdengung itu sudah nggak bisa gerak gitu. Nih, jari ini aja mau digerakkan itu susahnya setengah mati. Jadi dalam hati aja berdoa. Entah kenapa waktu itu kan saya buka mata, ada sosok perempuan. Cuman mukanya blur, kayak kamera di blur gitu kan, nggak jelas. Ya kayak sosok kuntilanak gitu lah. Ya makin takut lah saya dulu kan, namanya masih sekolah ya. Ibaratnya rasa takutnya masih gede dulu ya. Besar dulu, saya dulu agak penakut juga guys dulu saya tuh. Jadi ya hampir tiap malam saya ketindihan. Akhirnya hampir tiap malam ketindihan jadi makanan sehari-hari saya. Akhirnya saya lawan. Dengan sendirinya saya lawan. Saya bilang kalau saya diginiin terus dalam hati ya, saya tersiksa. Saya nggak mau tidur dong nanti sampai pagi. Gimana saya sekolah, ya kan? Saya lawan lah itu. Ketindihan lagi saya lawan. Bisa saya lawan guys. Itu saya atau kalau yang lain. Saya lawan. Akhirnya bisa bergerak lagi, langsung bangun. Itu begitu bangun, duduk, itu mata ngantuknya luar biasa itu guys, mau ketutup lagi, tidur lagi, kadang-kadang ketindihan lagi guys, saya lawan lagi. Ya istighfar, saya waktu itu ya sempat istighfar, astagfirullahaladzim, baru saya doa, baru saya merengkan badan, baru enggak lagi sudah. Kadang-kadang saya cari cara juga sih, gimana caranya gitu, apakah karena tidur telentang, terlungkup, begitu saya tidur mereng, ya alhamdulillah sih kayak tidurnya Rasulullah ya. Sebelah kanan. Saya lupa tidur miring sebelah kanan apa sebelah kiri waktu itu ya. Cuman saya miring tidurnya. Karena kan zaman saya sekolah, lupa saya. Lama banget itu. Alhamdulillah. Jadi guys, keberanian itu muncul karena rasa takut yang dipaksakan. Ya. Muncul keberanian. Jadi kalau kita saking takut betul, udah nekat aja, berani aja, udah. Ubar takut itu langsung. Oh iya guys, saya mau cerita juga. Jadi saya lupa nih, saya kan sering ketindihan itu, akhirnya saya ngomong sendiri guys. Saya tantang. Itu dulu ya, zaman saya sekolah itu. Saya tantang gini, tadi mata saya pejam, saya duduk, tapi saya sadar kalau saya itu sedang sadar. Cuman mata kan ngantuk. Saya sambil tunjuk begini. Kamu yang ganggu, wujud sini kita berkelahi, saya bilang. Saya gituin. Kamu ganggu saya tidur, saya bilang. Kamu wujud, kita berkelahi. Saya tantang gitu. Siapapun kamu, kita berkelahi. Ayo, sekarang. Kamu ganggu saya tidur, saya bilang gitu. Sampai habis setelah itu saya nggak ada ketindihan lagi. Kadang-kadang kuncinya cuma satu aja. Berani aja sudah. Jin itu sudah ketar-ketir sudah sama kita.
Karena saking banyaknya saya diganggu terus, jadi ya saya beranikan diri. Jadi guys, saking lemahnya bangsa jin itu, dia mencari cara. Caranya dengan cara apa? Memframing, memanipulasi sebuah ketakutan kita. Itu senjata dia. Tapi kalau sudah kita berani, oh, hilang tuh, nggak ada framingan dia. Tetapi beraninya jangan berani buta. Kalau berani buta, dia tidak mengganggu kita secara fisik, tapi secara psikologi. Kena kita. Tapi alhamdulillah semenjak ibaratnya kita setelah lulus SMA kan sedikit demi sedikit ya kita ke majelis ya kan, dipesankan oleh para guru ya kan, kamu kalau tidur tuh baca ini, jangan pernah takut sama nama yang dengan jin kafir, lawan aja gitu. Saya ikutin kata-kata guru itu. Itulah pentingnya kita kalau ya, kita ke majelis ilmu itu ya, saya ingatkan lagi, dapat ilmu walaupun 1-2 ya, insya Allah. Dan ingat guys ya, ilmu itu untuk diamalkan. Diamalkan itu apa? Dipraktekkan. Jadi kalau dapat ilmu cuma untuk dihafal, enggak ada. Praktekkan, diamalkan. Dan cari guru juga kita lihat-lihat juga guys, zaman sekarang ini susah loh cari guru yang benar-benar. Banyak itu ibaratnya orang yang berkolaborasi dengan jin kafir tapi ngaku ulama, ya banyak itu yang seperti itu. Ya. Dulu saya sempat suka, cuman saya tidak pernah mau. Saya tidak pernah mau punya benda-benda seperti itu. Banyak yang nawarin ini. Benda ini ada kodamnya bisa jaga kamu. Saya nggak mau. Saya bejatnya guys, saya masih ingat sama Tuhan guys dulu ya. Saya nggak akan mau karena saya takut syirik. Saya masih ingat itu syirik itu seperti apa, saya masih ingat walaupun saya bejat dulu. Jadi ini guys, kalau ada yang mengatakan udah kita akan besar. Oke awalnya, tapi kita tidak tahu hati ya. Hati kita ini dikarenakan kita kebiasaan memegang sebuah benda yang kita anggap mampu melindungi kita, hati kita takutnya lalai, lebih tergantung ke situ akhirnya. Nah kita nggak mau seperti itu gitu. Oke di awalnya oke, tapi lama-lamaan shock. Mengatasnamakan agama lah pokoknya, benda ini mengatasnamakan agamanya. Nanti tiap malam Jumat kamu baca selawat di benda ini, diasmakan ya bahasanya ya. Itu guys, yang sering terjadi tuh, diasmakan. Asma itu apa sih bahasa lainnya? Didoakan, benda ini doakan. Jadi kamu doakan tiap malam Jumat, baca ini. Islam nggak seperti itu, nggak ada itu. Tapi ini menurut kami, pengalaman kami. Tapi jika di luar sana ada yang tetap tidak setuju, Pak, monggo silakan. Ya. Urusan Anda. Ini menurut kami loh ya. Kami tidak memaksakan juga, hanya saja kami ini berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman yang kami alami. Jadi kalau ada yang tidak sependapat dengan kami ya kami mohon maaf ya guys ya. Kami hanya berbagi pengalaman dan sharing saja. Kalian mau ngikutin apa yang kami sampaikan, syukur ya, enggak juga alhamdulillah ya. Alhamdulillah bagi kami. Kami juga nggak akan merugikan orang, ibaratnya nggak memaksakan. Kamu harus ikut apa yang saya sampaikan, enggak. Itu pilihan guys ya. Jadi saya jelaskan lagi guys ya, dimanapun tempat yang kami datangin itu tempat angker. Memang kalau di suatu rumah kosong, tapi rumah kosong yang kayak ini ya, maksudnya tuh rumah kita kosong karena kita tinggalkan, baru kita mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu bener aja. Tapi kalau tempat terbengkalai yang angker, saya nggak akan mengucapkan salam seperti itu ya guys ya.
Saya tahu tempat kosong itu kan ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang sering digunakan kan. Kalau saya lihat penelusuran di tempat-tempat angker konten-konten lain kan seperti itu. Ya nggak masalah juga sih sebenarnya. Cuman kalau kami nggak pakai seperti itu ya. Kalau tempat terbengkalai yang ada jin kafirnya saya nggak pakai itu. Tapi kalau rumah saya sendiri kosong, saya mau masuk dan ada orang di rumah, saya mengucapkan itu. Gitu. Jadi bedanya di situ ya. Ya kalau netizen terserah. Silahkan mau ngikut yang mana ya, saya nggak masalah. Karena itu anjuran agak berkumpul juga ya. Kalau kita masuk ke rumah kosong, rumah kita ucapkan salam, tapi di dalam rumah itu nggak ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, baru baca Al-Ikhlas 3 kali. Itu agak berkumpul sendiri yang kasih tahu. Amalan sugih bilangnya apa? Amalan sugih itu guys. Ya amalkan aja lah, sugih tak sugih amalkan aja, itu kan bagus. Karena setiap rumah ada ini ya, pasti ada jin. Ada malaikatnya. Nah, bukan jin apa yang nempel dulu di dinding itu? Rumah itu di WC yang di mana tempat? Oh iya iya ada. Tetapi kalau rumah itu tidak sepi dari ibadah, itu ada malaikatnya guys. Iya. Ada malaikatnya. Oke guys ya, karena kan juga sama seperti penelusuran sebelum-sebelumnya, tidak ada aktivitas gaib dan ini juga sudah jauh malam, jadi kita sudahi dulu penelusuran ini, kita closing dulu. Oke guys, ikuti. Oke guys, demikian penelusuran kita pada malam hari ini kita akhiri. Ya seperti biasa nggak ada terjadi apa-apa juga ya. Bagaimana? Tuh? Aman-aman aja. Nggak ada aktivitas sama sekali. Happy kita. Ya. Oke guys, ingat tempat terangkat di dunia adalah di pikiran kita sendiri. Tetap dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke guys, sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.